بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين عزكم الله Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan majlis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengkaruniakan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Karena sungguhnya jamaah rahimani wa rahimakumullah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini jauh lebih besar keutamaannya. Kita salat 2 rakaat dengan ilmu, dengan berdasarkan ilmu lebih mulia, lebih besar kemuliaannya daripada salat 1000 rakaat tapi dengan kejahilan. Seseorang berzikir kepada Allah dengan ilmu yang dia hanya mengucapkan zikir yang ringan tapi berdasarkan ilmu lebih mulia daripada mereka berzikir ribuan zikir namun tidak dengan ilmu. Seseorang yang mereka berpuasa 1 hari dengan ilmu lebih mulia daripada orang yang berpuasa 1000 hari dengan kejahilan. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ilmu kepada kita sekalian. Maka tidak ada di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dalam segala hal kecuali dalam masalah ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Taha, Allah berfirman wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah engkau kepadaku kata Allah dengan mengucapkan rabbi zidni ilma. Maka Bapak Ibu sekalian kita belajar juga, kita berdoa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan atau kami memulai dari kitab Bulughul Maram dan insyaallah kitab ini sudah masyhur, sudah dikenal di semua kalangan. Ya, di semua mazhab, di semua mazhab khususnya kita di Indonesia dan muallif penulisnya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i. Beliau adalah salah seorang ulama besar madhab Syafi'i dan beliau adalah salah seorang ulama kibarul ulama yang menulis satu karya yang sangat istimewa, di antaranya adalah Bulughul Maram min adillatil ahkam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
kami akan langsung membahas dari kitab yaitu adalah babul wudu, bab yang membahas tentang wudu. Nah, bagi kita yang memiliki kitab yang ada di rumah, insyaallah minggu nanti bisa dibawa insyaallah. Bagi yang belum punya, yang bisa membeli begitu maksudnya, maka silahkan, karena ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Ya, kita akan bahas bab per bab, mulai dari taharah, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji, kemudian masalah jual beli, masalah nikah, kemudian masalah terus sampai masalah yang terakhir, yaitu dalam kitab Bulughul Maram adalah masalah adab dan akhlak. Naam, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mulai dengan babul wudu, bab yang membahas tentang al-wudu. Dan kami ambil syarah dari kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Yang pertama, al-wudu, wudu secara bahasa artinya bersinar. Wudu artinya bercahaya, bersinar. Ya, akan menyinari wajah, tangan, kepala, kaki seorang yang berwudu, khususnya di akhirat dan juga di dunia, dan juga akan menyinari hati mereka. Orang yang menjaga wudu, hati mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, di antara obat untuk mengobati marah, emosi, ya, di antara caranya adalah berwudu. Nah, ya, tidak ada obat pil begitu ya, obat anti marah tidak ada. Maka untuk mengobati yang suka marah dengan berwudu. Wudu ini secara bahasa artinya yaitu bersinar. Kemudian wudu secara istilah maknanya adalah at-taharah, bersuci, yaitu membasuh anggota-anggota wudu mulai dari membasuh tangan, berkumur sampai kaki. Naam. Kemudian dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, wa'lam anna al-wudu'a min a'zami syurutis shalah. Ketahuilah bahwa wudu adalah merupakan syarat salat yang paling inti. Syarat salat ini banyak, dan insyaallah nanti kita akan bahas dalam kitab Bulughul Maram. Di antaranya adalah wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian apa lagi? Ya, bukan syarat, itu rukun. Syaratnya adalah masuknya waktu. Naam. Ya, ini di antara syarat wudu, syarat salat. Dan di antara syarat salat yang paling istimewa, yang paling inti adalah berwudu. Wa qad thabata 'inda asy-syaikhain, dan telah disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah marfu'an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba yang tidak berwudu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang tidak berwudu. Maknanya di sini bukan hanya dia tidak berwudu, namun tidak sempurna wudunya, dia diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia salat, dia berwudu, namun wudunya tidak sempurna, jamaah sekalian, sama artinya mereka tidak berwudu. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam akan katakan nanti terdapat dalam Bulughul Maram, Nabi katakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Sungguh kecelakaan, sungguh ancaman neraka bagi orang-orang yang salat yang kakinya belum basah dengan air wudu. Dia tidak perhatikan kakinya karena dia ingin cepat, dan dimasukin aja, dikenain air sedikit-sedikit, kemudian langsung salat. Akhirnya ada yang enggak kena air wudu. Nabi katakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Qala salasan, diucapkan 3 kali. Nah, berarti tidak akan diterima salat seorang yang tidak berwudu. Nabi katakan, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur." Allah tidak akan terima salat seorang yang tidak berwudu, wala shadaqatan min ghululin, dan tidak akan diterima sedekah seseorang
dari hasil yang tidak benar. Dia bersedekah hasil korupsi. Dia sedekah bangun masjid hasil haram. Dia sedekah misalnya hasil yang tidak benar. Subhanallah jemaah sekalian. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan masalah ini ya, dalam bab tersebut. Kemudian dikatakan wasabata hadis, dan telah tetap sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan al-wudu syatrul iman, bahwa berwudu adalah merupakan sebagian dari keimanan. Orang yang menjaga wudu ini merupakan satu dari ciri keimanan pada diri seorang tersebut. Nabi alaihi wasallam mengatakan wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kemudian wa anzalallahu fariidatahu minas sama'. Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah wudu ini langsung dari langit. Terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, maka berwudulah. Nah, lanjutan ayatnya. Kemudian waqtalafa al-ulama hal kana fardhu wudu' bil madinati aw bi Makkah. Telah berselisih para ulama apakah wudu ini diwajibkan di Madinah atau di Makkah. Maka yang rajih kata beliau Syekh As-San'ani rahimahullahu taala bahwa wudu ini diwajibkan di Madinah. Nah, adapun di Makkah belum wajib. Berarti kaum muslimin mereka salat di Makkah tanpa berwudu. Nah, kemudian yang berikutnya kita langsung ambil hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang ke-29 dalam Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Kita akan ambil hadis yang pertama dari kitab wudu, masalah wudu dari Bulughul Maram, yaitu adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, yaitu umat Islam, la amartuhum bis-siwak, sungguh aku akan wajibkan mereka bersiwak. Aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap sebelum berwudu. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberatkan bagi kita, maka semua akan diwajibkan siwak. Naam. Hadis ini sahih. Yang pertama, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah, naam, Abu Hurairah. Siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an di antara sahabat yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah, karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis yang menghantam akidah mereka. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyarul A'lam An-Nubala, beliau adalah al-imamul faqih. Abu Hurairah adalah al-imam, seorang imam.
Al-faqih, seorang yang faqih, paham dalam urusan agama. Al-mujtahid, seorang yang mujtahid. Ini gelar para ulama ya jamaah sekalian. Ada imam, al-faqih, al-mujtahid. Yang paling tinggi adalah imam. Ya. Kemudian yang lebih lagi al-hafidh. Beliau dikatakan oleh Imam Az-Zahabi al-hafidh. Sahabat Abu Hurairah adalah al-hafidh, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani, dia salah seorang sahabat yang berasal dari Yaman. Dia datang dari Yaman. Sayyidul Huffaz, dia adalah pimpinan para penghafal. Al-Huffaz al-Asbat, yang sangat kuat hafalannya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala setiap dia menghafal, maka dia tidak ada yang dia lupakan. Ini adalah bentuk mustajabnya doa Rasulullah SAW untuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah pernah didoakan oleh Nabi SAW supaya dia, yaitu semua yang didengar dari Nabi itu dihafalkan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ukhtulifa fi ismihi ala aqwalin jammah. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, para ulama berselisih pendapat, yaitu siapa nama Abu Hurairah yang sebenarnya. Mereka para ulama berpendapat, ya, berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat banyak. Wa arjahuha, dan yang paling rajih nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Nama asli Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ini setelah beliau masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam namanya Abdus Syams. Abdus Syams, bahwa apa namanya? Artinya apa? Abdu, hamba. Asyams, matahari. Enggak boleh. Ya. Maka nama yang penghambaan kepada selain Allah enggak boleh. Atau ada nama yang khusus bagi Allah. Ada namanya banyak kita Robbi, atau kalau Indonesianya mungkin Robbi ya. Banyak enggak? Ya, Robbi itu apa? Tuhanku. Ya, tapi kalau diniatkan Robbi ada tasydidnya, maka dihilangkan. Tapi kalau Robbi biasa, ya Robbi, dan itu niatnya bukan mengambil nama Allah, ya wallahu alam, insyaallah tidak masalah. Nah, ya, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Didengar oleh Nabi alaihi wasallam, maka dirubah namanya. Maka dalam penamaan ini enggak boleh penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak boleh nama-nama yang itu sifatnya sangat aneh begitu. Sifatnya nama ini kalau didengarkan orang kaget. Misalnya namanya siapa? Jibril, la ilaha illallah. Namanya siapa? Jibril, la ilaha illallah. Ya, namanya siapa? Mikail, Israfil. Ya, ini malaikat-malaikat yang khusus penamaan. Ya, ini nama yang hebat. Boleh saja, boleh. Nama salah. Cuman sebaiknya jangan yang menyelisih gitu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an nashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'." Seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak. Akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sebelum berwudu. Siwak. Nah, siwak ini dia ringan tapi berat, ya kan? Iya, berat siwak. Di antara kita ada yang bawa siwak kan? Ya, kalau dompet, ya. Nah, siwak ini berat. Kami aja nggak bawa. Masya Allah. Kita lihat sekarang ucapan Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. As-siwak, kata beliau rahimahullah ta'ala,
Wa fi ma'nahu iddatu ahadits an iddatin minas sahabah. Riwayat yang menyebutkan tentang seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum berwudu. Kata Imam As-Sun'ani, riwayat yang serupa ini banyak pula yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ada riwayat dari Zaid bin Khalid, ada riwayat dari Ummu Habibah, ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, ada riwayat dari Sahal bin Sa'ad, ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, ada riwayat dari Anas bin Malik, dan ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Berarti tentang siwak ini sangat banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti siwak ini sangat dianjurkan jamaah sekalian. Di antaranya dalam riwayat yang lain Nabi alaihi wasallam katakan, tasawwaku, bersiwaklah kalian. Bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka, karena sungguhnya siwak, dengan kalian bersiwak, matharatun lil fam, ini akan mensucikan, membersihkan mulut kalian. Wa mardatun lirrabb, dan akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini sebagian para ulama mengatakan dhaif. Naam. Akhrajahu Ibnu Majah, riwayat ini keluarga Imam Ibnu Majah. Wa fihi dha'fun, kata Imam As-Sun'ani, ada riwayatnya dhaif. Walakin lahu syawahid adidah, akan tetapi ada syawahid, yaitu yang menguatkan riwayat ini. Di antaranya adalah bahwa siwak, sebagian riwayat menyebutkan anna siwak min sunanil mursalin. Siwak adalah merupakan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ini bukan artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dapat pahala, enggak dapat dosa pula, bukan itu maksudnya. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah cara, kebiasaan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi alaihi wasallam katakan, an-nikahu sunnati. Nikah termasuk adalah sunnahku, artinya caraku. Inilah kebiasaanku, inilah dia kehidupanku, inilah dia agamaku, kata Nabi alaihi wasallam. Nikah ini merupakan sunnah, artinya cara beragamanya Rasulullah SAW. Beliau menikah. Nah, ya, ini mana sunnah. Maka dikatakan as-siwak min sunanil mursalin. Siwak adalah merupakan kebiasaan para rasul. Di antaranya disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dari sunanul fitrah. Sunanul fitrah, sunnah yang itu merupakan kebiasaan secara fitrah. Fitrah itu sebagian kalau mengatakan agama. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang merupakan sunnah fitrah, artinya cara, kebiasaan yang memang itu adalah dari agama. Di antaranya apa? Al-khitan, berkhitan, bersunat. Ya, maka sunat ini wajib bagi laki-laki dan keutamaan bagi para wanita. Seandainya mereka bersunat lebih afdal. Kemudian as-siwak, siwak. Nah, siwak. Kemudian apa lagi? Wa i'fa'ul lihya, ya, yaitu memanjangkan jenggot. Wa qassus syarib, mencukur kumis. Kemudian yang kelima, wal istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, sunanul fitrah artinya kebiasaan atau cara yang diajarkan dalam agama. Siwak ini termasuk yaitu kebiasaan para rasul salawatullahi wassalamu alaihim, wa annahu min hisalil fitrah, wa annahu min at-taharat, dan siwak ini termasuk dari taharah.
dari bentuk kesucian. Sehingga di dalam Islam mengajarkan kita bersih, jamaah sekalian. Islam tidak mengajarkan kita gembel, pakaiannya kotor, rumahnya juga kotor, apanya lagi? Penampilan juga demikian. Tidak. Islam mengajarkan kita bersih. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang sangat indah. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, ya, laqad khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Kata Anas bin Malik sebelumnya, ma masastu dibajan. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang tebal, wala hariran yang tipis. Sutra ini kan lembut, kainnya sangat lembut. Bapak sekalian, sutra ini kainnya sangat lembut. Kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran qattun alyana min kafi Rasulillah sallallahu. Tidak aku pernah menyentuh sutra yang tebal, sutra yang tipis lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu. Artinya apa? Tangannya Nabi SAW lebih lembut daripada sutra. Bukan berarti ini manja kalau begitu. Tidak. Maksud lembutnya adalah Nabi SAW, tangan beliau tidak pernah menyentuh sesuatu yang memukul, sesuatu yang tidak boleh. Tidak boleh pernah memukul istrinya. Jangankan istri, budaknya saja nggak boleh dipukul. Ya. Nabi SAW tidak pernah melayangkan tangannya untuk memukul orang lain, apalagi anak dan seterusnya, kecuali dalam peperangan. Kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala harir qattun alyana min kafi Rasulillah sallallahu. Maka Bapak sekalian, ini akhlak Nabi SAW yang diajarkan kepada kita. Maka orang Islam, kaum muslimin adalah orang yang paling baik. Ya, kaum muslimin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, yang paling baik akhlaknya kepada tetangga, yang paling baik akhlaknya kepada teman dan sebagainya. Kata Anas bin Malik, wala syamamtu raihatan qattun atyaba min rihi Rasulillah sallallahu. Dan sungguh aku tidak pernah mencium aroma minyak wangi, parfum melebihi harumnya aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi wasallam orangnya bersih. Ya, tidak gembel. Maka sebagaimana keyakinan kadang-kadang kita, ya, kalau dilihat ini orang gembel, serbannya bau misalnya, jubahnya bau, serbannya apalagi misalnya, enggak pernah mandi, rambutnya acak-acak, wah, hati-hati. Ya, jangan berisik, ini wali lewat, ini wali gitu. Tidak, jamaah sekalian. Muslim itu Nabi SAW adalah wali yang paling tinggi, wali yang paling istimewa. Nabi SAW bersih. Ya, Nabi SAW penampilannya bersih. Bahkan disebutkan dalam Syama'il bagaimana penampilan Nabi SAW. Beliau Nabi SAW rambutnya sisir dua, kepang dua, kanan kiri. Kemudian rambut beliau kelihatan kayak terus pakai minyak wangi. Ya, jubah Nabi SAW rapi, bagus. Ya, nah. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, siwak ini mengajarkan kita supaya bersih. Di antaranya adalah gigi kita, supaya bersih mulut kita. Jangan kita makan makanan yang bau. Habis makanan yang bau masuk masjid, masuk kantor, berinteraksi. Atau misalnya bapak-bapak habis pulang kerja, udah capek-capek, keringat bau, napas bau, langsung masuk kamar. Ya, suami istri misalnya tidak diajarkan bersih oleh Nabi SAW. Bahkan Aisyah ditanya, dengan apa Nabi SAW memulai kalau masuk rumah? Aisyah mengatakan bisiwak. Nabi cari siwak. Masuk rumah cari siwak supaya apa? Napasnya bau, berinteraksi dengan istri beliau SAW. Islam mengajarkan bersih, jamaah sekalian. Kemudian ya, Nabi SAW siwak ini sebagai apa? Pelajaran yang mengajarkan kita bersih. Wa anna fadlas salati, dan sungguhnya keutamaan orang yang salat, allati yustaqu laha, yang mereka menggunakan siwak ini lebih afdal, ya,
allati la yastaqu laha 70 dhifan, lebih afdal orang yang bersiwak melebihi orang yang tidak bersiwak melebihi 70 tingkatan. 70 dhifan, itu 70 tingkatan. Riwayat disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan disebut oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Imam Ad-Darqutni dan selain mereka. Wa qad dzakara fi siwaki ziyadatan ala 100 hadits, dan disebutkan tentang keutamaan siwak ini lebih dari 100 hadis. Fa wa ajaban, kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, maka sungguh mengherankan, li sunnatin, dengan sebuah sunnah, sebuah agama, fiha al-ahaditsul katsirah, terdapat riwayat yang banyak, summa yuhmilha katsirun minan nas, dan banyak orang melalaikannya, banyak orang yang meremehkannya. Bal katsirun minal fuqaha, bahkan dilalaikan oleh para fuqaha. Fahadhihi khaybatun 'azimah, ini merupakan kerugian yang sangat besar, kata beliau Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Maka jemaah sekalian, siwak ini sangat besar keutamaannya, ya, sangat besar keistimewaannya. Apakah bisa digantikan siwak dengan sikat gigi? Tidak bisa. Ya, masalah membersihkan mulut boleh sama keutamaannya, namun pahalanya beda, karena siwak ini khusus, ya, disebutkan dengan kayu arak, ya, siwak dengan kayu akar kayu arak. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Isya dengan berapa menit? 10 menit lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya. Kita lanjutkan dan tanya jawab. Insyaallah kita sebutkan hadis yang kedua, yaitu pada pertemuan yang berikutnya, tentang sifat dan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini cukup, yaitu kita bahas tentang sunnah yang pertama dalam berwudu, yaitu bersiwak. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Gitu. Waalaikumsalam. Adakah doa untuk wudu? Bapak tinggal di mana? BDI? Oh iya, berarti nanti kita akan bahas ya. Insyaallah. Adakah doa untuk wudu? Besok kita akan bahas. Nah? Oh iya, nah. Sebelum Afwan, jadi adakah doa untuk wudu? Ada. Nah, siapa tahu besok nggak sempat beliau, mungkin ke lokasi dan sebagainya. Nah, ada. Ya, doa untuk wudu ada. Sebelum berwudu ada doanya. Doanya apa? Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak diterima wudu seseorang yang tidak baca bismillah. Ini terdapat riwayat dalam Bulughul Maram. Insyaallah akan datang nantinya. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nabi katakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak diterima wudu seseorang yang tidak baca bismillah. Maka doa sebelum berwudu cukup bismillah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh dilanjutkan sampai Ar-Rahman Rahim? Kata beliau boleh, namun yang pas bismillah cukup. Kemudian tadi riwayat ini menyebutkan tidak diterima wudu seseorang yang tidak baca bismillah. Gimana kalau lupa? Atau gimana kalau seandainya dia tidak baca bismillah? Ya, apakah bisa diamalkan hadis ini? Kata sebagian para ulama, riwayat ini ada cacatnya. Riwayat ini di dalam sanadnya itu ada cacat. Ya, sanadnya, urutan rawi rijalul hadis yang membawa hadis ini ada cacatnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sehingga hadis ini tidak sampai derajatnya kepada sahih. Naam. Kemudian dengan riwayat ini sebagian para ulama khilaf. Bagaimana dengan wudu orang yang tidak baca bismillah? Apakah sempurna atau tidak? Sebagian mengatakan iya sah, sebagian mengatakan batal. Namun insyaallah yang lebih kuat sah, namun tidak sempurna pahalanya. Sah insyaallah, namun tidak sempurna pahalanya. Kemudian baca bismillahnya kapan?
Baca bismillah sebelum berwudu. Ya, bagaimana kalau wudunya di dalam kamar mandi atau di dalam WC? Boleh enggak? Boleh insyaallah selama terhindar dari najis. Kapan baca bismillahnya? Di luar. Baca bismillahnya diniatkan di luar. Naam. Jadi doa sebelum berwudu cukup bismillah, kemudian mulai. Tidak ada doa yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Kemudian tatkala berwudu, ya, basuh wajah, berkumur, ya, dia doa tertentu. Kemudian basuh wajah, dia mengatakan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari kiamat kelak, pada hari diputihkan wajah orang-orang yang beriman. Basuh tangan lagi, Allahumma a'ti kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku di hari kiamat dengan tangan kanan. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitabku dengan tangan kiri. Kemudian sampai kaki. Maka riwayat ini para jamaah sekalian, doa setiap membasuh anggota wudu ini tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Kalau seandainya ada, sungguh akan berat. Ya, akan berat, orang enggak berani wudu karena enggak hafal doanya masalahnya. Doanya ringan saja. Bismillah, langsung mulai berwudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Ada. Ya, kita dahulukan. Ya. Batasan air wudu berapa? Batasan air wudu itu minimalnya, ya, yaitu secukupnya. Nabi alaihi salatu wassalam ini terdapat riwayat dalam Bulughul Maram. Insyaallah akan datang dia. Akan datang pembahasannya. Ya. Ya, insyaallah besok sudah ya. Ya, akan datang. Tapi enggak apa-apa. Batasan minimalnya adalah salah satu amdad, 3 mud. 3 mud. Ya, 1 mud itu berapa? 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan, yaitu 1 genggam ini. Ya, sebagai riwayat sebagian riwayat mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam mandi janabah, mandi junub dengan 3 mud ke atas. Ini mandi junub ini. Cuma 3 mud, berarti 3 cebok. Kalau kita 3 apa? 3 ember nggak cukup, ibu-ibu nggak cukup. Sebilas kepalanya nggak cukup, rambutnya nggak cukup. Ini 3 mud ini sekedar pakai apa? Pakai sikat gigi aja nggak cukup. 3 mud, 3 cebok nggak cukup. Nabi alaihissalam mandi janabah dengan 3 mud dan beliau berwudu dengan 2/3 mud. Sulusai muddin. 2/3 mud. Ya. Jadi sedikit saja, dia berwudu sedikit saja. Nah, intinya di sini riwayat yang terdapat dalam Bulughul Maram insyaallah akan kita bahas nanti. Intinya di sini kita sangat air wudu ini tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ada orang kalau enggak habis kerannya, enggak full begitu keluarnya, dia enggak puas. Dia nggak yakin sudah. Saya masih ragu-ragu katanya. Kalau nggak habis dibuka ini nggak puas dia. Ya, maka di sini ini bisikan jamaah sekalian. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil wudu'i syaitan yuqalu lahu wilhan fattaqu waswasal ma." Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, sesungguhnya di dalam wudu ini ada syaitan yang menggoda kita. Namanya wilhan. Dalam riwayat walhan. Syaitan ini namanya walhan. Fattaqu waswasal ma, maka hati-hatilah kalian dengan bisikan-bisikan air. Ada yang kami pernah lihat, dia habis wudu kayaknya ragu-ragu lagi. Ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi. Baca setiap ini baca. Akhirnya apa? Orang sudah dia datang berwudu mulai dari sejak azan, orang tamat enggak habis-habis wudunya. Ya, ini bisikan-bisikan syaitan jemaah sekalian. Tinggalkan. Ya, maka wudu ini singkat saja, singkat dan sedikit airnya. Ya, kata Nabi alaihi wasallam dalam yang lain, ya, la tusrifu, janganlah kalian israf dalam wudu. Wa in kuntum ala nahrin jarin, walaupun kalian sedang berwudu di sungai yang airnya mengalir. Ya, nah, harus yaitu sedikitkan airnya, jangan diboros-borosin begitu airnya, apalagi paling papan.
Ya, hujan nggak turun sekian bulan, udah. Ini jamaah ini wudunya kalau nggak habis nggak puas dia nih katanya. Ya, apalagi mandinya lagi, masya Allah. Naam, wallahu taala alam. Silakan. Adakah tata cara dari Nabi alaihi wasallam buang air supaya tidak kena percikannya? Nabi hanya memberikan isyarat. Ya, Nabi hanya memberikan isyarat. Berdiri boleh, duduk boleh, tergantung kondisi. Aisyah ditanya, apakah pernah Nabi SAW berdiri kencing, buang air kecil dengan berdiri? Aisyah mengatakan, wallahi tidak pernah. Karena Aisyah memang tidak pernah melihat. Dikatakan oleh sahabat yang lain, Ibnu Umar mengatakan, iya, Nabi SAW ada subaqata qaumin. Nabi SAW pernah mendatangi di sebuah tempat. Tempat itu subaqah, artinya subaqata qaum, tempat pembuangan sampah. Fabala qaiman, Nabi kencing dengan berdiri. Para ulama mengambil kesimpulan, kalau itu tempat seandainya duduk akan kepercik dengan air kencing, maka sebaiknya berdiri. Ini bagi kita yang pakai jeans misalnya, ya. Ya enggak? Kalau pakai jeans kan susah bukanya, belum buka ini jongkok lagi, khawatir langsung mental ke belakang, mental ke depan, dia kena kita dengan percikan kencing. Maka enggak apa-apa, berdiri aja. Tembak aja tembok yang tadi. Tembak tembok enggak masalah. Ya, jangan tembak lantainya. Tembak lantai kena lagi. Tembak-tembak enggak masalah. Ya, enggak masalah. Intinya di sini caranya kalau kencing tergantung kondisi. Namun sebagian kalau buang air besar disebutkan terdapat dalam Bulughul Maram bab tentang istinja, disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam duduk di atas yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mendirikan ini kaki kanan, kemudian ya bisa kami praktek di depan ya. Ya, enggak apa-apa. Ada belakang ya? Ya, gini. Ya. Nabi alaihi wasallam ya. Ini berdiri, kemudian ini yaitu bertumpu di sini. Nah, ini terdapat riwayat dalam Bulughul Maram. Jadi bagi yang buang hajat besar atau kecil. Kemudian, namun ini cara tidak dipatok harus begitu tidak. Tergantung mana enaknya. Ya, kalau enak misalnya dia ini seterusnya tergantung. Kemudian ada sebuah riwayat lagi terdapat dalam Bulughul Maram yang riwayat dhaif. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasan." Kalau kalian kencing maka hendaklah diurut 3 kali. Ya, diurut 3 kali. Riwayatnya dhaif. Ini dhaif riwayatnya. Ada lagi yang kencing. Nah, ini riwayatnya dhaif lagi, enggak ada ini. Ya. Ada makna istifraq. Istifraq artinya supaya habis keluar, tidak ada. Artinya di sini cara supaya air kencing ini habis semuanya keluar sembarang aja. Ya, misalnya sudah diyakin sudah tidak ada yang keluar lagi, ya sudah tutup. Kemudian bismillah. Ada keraguan-keraguan buang. Insyaallah kita akan bahas masalah keraguan-keraguan ini. Cukup mungkin sudah isya. Na'am, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.